Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmatnya lah, alhamdulillah. Di siang hari ini kita jumpa lagi pada channel yang luar biasa ini di Radio GIC, yaitu QLM, Quality Life Management, di mana salah satu program motivasi dari Radio Jakarta Islamic Center yang insya Allah menginspirasi kita semua, memotivasi kita semua sehingga kita akan menjadi orang yang insya Allah berkualitas ke depannya. Dan pada kesempatan ini, tepatnya hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021, tema kita adalah fokus menggapai tujuan. Dan alhamdulillah mitra, ini sudah yang ke-208. Artinya QLM sudah mengudara ke-208. Dan insya Allah atas doa kita semua, QLM terus mengudara dan terus berbagi bersama, terus belajar bersama, dan kemudian insya Allah ada manfaat di belakang nanti. Sekalipun mungkin baru bergabung, QLM tetap akan memberikan satu apresiasi yang sangat tinggi. Apalagi bagi mereka mitra yang sudah sangat lama sekali bergabung dengan QLM. Nah, inilah kesempatan bagi kita, kesempatan yang insya Allah barangkali sepekan sekali kita belajar bersama tentang bagaimana menciptakan diri kita menjadi orang yang berkualitas. Nah, kali ini adalah fokus menggapai tujuan. Nah, nantinya dengan 10B, kita akan bahas 10B tentang bagaimana kita menjadi orang yang fokus menggapai tujuan kita. Jadi 10B inilah yang dijadikan motivasi kita, inspirasi kita, dijadikan pembelajaran kita sehingga agak mengerucut. Kita tidak kemana-mana, namun kita akan fokus dengan 10B, menjadikan diri kita orang yang fokus menggapai sebuah tujuan. Kita paham betul kenapa ketika kita masih anak-anak dulu, punya cita-cita, punya tujuan, punya sesuatu yang ingin kita gapai, namun seiring perjalanan waktu, tidak sedikit dari kita melenceng. Gitu. Nah, ini ternyata karena apa? Karena kita tidak memiliki satu arah yang benar. Paling tidak ada catatan progres yang benar terhadap apa yang kita inginkan. Ini terkadang kita abaikan. Nah, kali ini kita belajar supaya kita punya cita-cita, punya impian, punya tujuan, kemudian kita bisa menggapainya. Dengan 10B saja. Nah, nanti 10B itulah yang akan dijadikan kita batasan di mana kita ingin menjadi orang yang betul-betul bisa menggapai apa tujuan kita. Betul-betul bisa menggapai apa impian kita. Betul-betul kita ingin bisa meraih, menggoalkan. Ya, salah satu atau menggoalkan aja tujuan kita yang kita inginkan. Nah, kita akan lihat satu persatu dari B10 itu. Nah, kita akan melihat satu persatu. Yang pertama adalah maaf. Yang pertama, kita akan membahas tentang berdamai dengan diri sendiri. Orang yang memiliki cita-cita, orang yang memiliki impian, ternyata di dalamnya ada satu hal yang perlu kita kaji tentang bagaimana kita menjadi orang yang ini berdamai dengan diri kita sendiri. Kok bisa begitu ya? Kita kok hanya harus berdamai dengan diri kita? Inilah sebuah refleksi. Kita terkadang tidak berpikir bahwa ternyata ketika kita inginkan sesuatu ada refleksi diri. Bagaimana cara kita berdamai dengan diri kita? Yang pertama sekali adalah kita harus pindah dari masa lalu ke masa ini atau masanya akan datang. Nah, karena apa? Masa lalu dengan masa kini pasti berbeda. Masa kini dengan masa depan pun akan berbeda. Oleh karena itu ada ternyata ketika kita berdamai dengan diri kita sendiri, kita mesti berpindah dari masa lalu kita ke masa kini kita, kemudian ke masa depan kita. Ini penting bagi kita untuk tidak lagi berpikir banyak tentang masa lalu, karena yang lalu biar sudah berlalu. Kita tempatkan pada tempat yang baik.
Jangan kita lupakan, tapi kita tempatkan pada tempat yang baik. Sehingga masa lalu bisa untuk berkaca sedikit-sedikit untuk memacu masa depan yang lebih baik lagi. Yang kedua, lihatlah hubungan kita dengan diri kita sendiri. Oh mitra, kita harus punya hubungan baik ternyata dengan diri kita. Terkadang kita ini justru banyak sekali keruwetan yang ada dalam diri kita. Artinya ketika itu terjadi, berarti tidak ada kedamaian dalam diri kita. Yang ada kan negative thinking. Orang yang memiliki negative thinking itu ternyata dia akan memiliki yang namanya mental block yang tinggi. Sayang banget mitra kalau kita ternyata tidak damai dengan diri kita. Dan ternyata kita tidak harmonis hubungannya dengan diri kita. Tapi kalau sebaliknya orang-orang yang positif maka hubungannya kan harmonis sekali. Loh kok hubungannya dengan diri kita sendiri? Nah ini menjadi satu pembelajaran. Apakah kita sudah seperti itu? Kita jangan salah bahwa terkadang yang namanya hubungan harmonis itu yang kita pikirkan hanya dengan orang lain. Padahal dengan diri kita pun mesti seperti itu. Jadi jangan salah. Oh iya, kita harus punya hubungan yang baik dengan diri kita sendiri. Kita harus punya hubungan harmonis. Artinya ketika positive thinkingnya sudah kita kedepankan, ketika action positif sudah kita kedepankan, ketika segalanya sudah positif, saya yakin bahwa hubungan kita dengan diri kita sendiri sudah baik. Nah ini hal yang penting yang mana terkadang kita lalaikan yang seperti ini. Padahal ini adalah satu kebutuhan di mana kita ingin menjadi orang yang berdamai dengan diri kita sendiri. Jadi damai dengan diri itu harus positive thinking. Dan ketika kita memiliki sesuatu, memiliki katakanlah tadi ide, cita-cita, atau memiliki satu impian, maka harus positif banget terhadap impian itu. Kalau kita negatif pasti tidak jadi. Kenapa? Kalau kita pikiran negatif kan nggak mungkin akan dikejar secara maksimal. Namun kalau kita positif bahwa saya harus mendapatkannya, saya harus mengerjakannya, maka insya Allah akan bisa digapainya. Nah ini dari awal, dari 10B itu nanti, yang pertama adalah berdamai dengan diri sendiri. Cara kita bisa fokus menggapai apa yang kita inginkan. Di dalamnya tadi berdamai itu ada satu hal yang kita juga harus memiliki hubungan baik dengan diri kita. Kita tidak boleh tidak mempunyai hubungan harmonis dengan diri kita. Juga ada terkadang kita ini egonya sangat tinggi sehingga kadang tidak mau kita disalahkan. Padahal mestinya kita juga harus mau disalahkan ketika betul-betul itu salah gitu. Jadi di sini ada pembelajaran yang akui kesalahan gitu ya. Jadi mengakui kesalahan itu sangat sulit sekali bagi mereka ya. Atau mungkin bagi kita yang memiliki ego tinggi terhadap negatifnya. Tapi kalau orang positif ya silahkan aja. Kalau kita salah ya nggak apa-apa kita akui kan gitu ya. Nah kita akan segera memperbaiki kesalahan kita. Ya, kenapa? Karena ketika kita paham bahwa kita memiliki sebuah kesalahan, maka ya mestinya secepatnya kita akan memperbaikinya. Nah ini pentingnya kita memahami, pentingnya kita mengakui kesalahan kita. Nah ini berdamai dengan diri sendiri. Dan ada satu hikmah yang mengatakan bahwa ketika orang senang berdamai dengan dirinya, maka dia akan bisa mengevaluasi dirinya dengan baik. Dan kalau kita mampu mengevaluasi dirinya, ya setiap harinya katakanlah 5-10 menit kita evaluasi terhadap kinerja kita, terhadap apa yang kita kerjakan. Yakin ada catatan-catatan di mana mungkin besok saya akan lebih baik lagi. Dan di catatan-catatan yang mungkin kita catatkan pasti kekurangan-kekurangannya. Sehingga besok kita akan penuhi kekurangan itu. Ya ini pentingnya kita berdamai dengan diri kita sendiri. Ini baru B yang pertama. Nah B yang kedua adalah berpikir ke masa depan gemilang. Nah ini mitra. Jadi kita senantiasa berpikir saya harus memiliki masa depan yang gemilang. Saya harus memiliki masa depan yang berbeda dari saat ini. Toh saya paham bahwa masa lalu saya tidak sama dengan masa kini saya. Masa depan saya pun tidak sama dengan masa kini saya. Semuanya akan berbeda. Jadi jangan salah bahwa ketika kita berpikir ke masa depan gemilang, tentu di sana ada satu hal yang akan kita raih. Kenapa? Kalau kita tidak meraih sesuatu kan berarti sama apa yang kita kerjakan dengan masa kini atau mungkin masa lalu kita. Namun kalau ada sesuatu yang akan kita raih, berarti ada yang berbeda. Nah, ketika kita berpikir bahwa kita memiliki masa depan yang baik, maka ternyata itu harus mengolah mindset kita atau pikiran kita. Kita mengubah mindset kita dari yang mungkin berpikir lama menjadi berpikir baru,
Dari yang mungkin dulu tidak terbuka, sekarang terbuka. Maka saya sering mengatakan harus open mind. Itu. Harus open mind itu artinya kita terbuka dengan segalanya. Kita tidak bisa saat ini kita tertutup dengan situasi kondisi. Nah, oleh karena itu ada yang namanya mindset tadi. Cara berpikir kita lah. Kalau kita lihat lagi di beberapa literatur mengatakan bahwa untuk menjadi orang yang open mind diantaranya adalah discipline mind. Ternyata mendisiplinkan cara kerja otak kita. Wow, otak kita pun harus dilatih menjadi orang yang cara kerjanya itu disiplin. Nah, satu contoh nyata, ketika kita ini membuat satu jadwal yang harus kita lakukan tiap harinya. Maka ketika kita menjalankan jadwal tersebut, maka itulah yang namanya disiplin mind. Kita sudah betul-betul mematuhi, menjalankan kedisiplinan terhadap apa yang kita pikirkan gitu. Wah, luar biasa. Jadi apakah kita sudah seperti itu, mitra? Apakah kita sudah memahami bahwa ternyata pikiran kita harus disiplin? Ya, disiplin itu tidak hanya tindakan, tidak hanya yang kaitannya dengan pekerjaan. Ternyata cara berpikir pun harus disiplin. Oleh karena itu betul bahwa hikmah mengatakan segalanya dimulai dari cara berpikir kita. Kalau pikiran kita positif, ya kata-kata kita akan positif. Kalau kata-kata kita positif, berarti tindakan kita akan positif mengikutinya. Kalau tindakan kita positif, ya kebiasaannya jadi positif juga. Kalau kebiasaan positif, maka karakternya bisa dipastikan positif. Yang bermuara pada peradaban yang positif pula. Ini cara ternyata tadi disiplin mind itu sangat diperlukan oleh kita. Jadi melatih untuk mendisiplinkan cara berpikir kita. Toh kita ini sangat cerdas sekali, dan menurut satu penelitian kan otak kita ini kapasitasnya luar biasa tingginya gitu. Perjalanan bumi sampai ke bulan 14 kali pergi pulang, dan sekali jalan itu 280.000 kilometer, dikali 14 dikali 2 karena pergi pulang, maka bisa dibayangkan kita ini sebenarnya sangat cerdas sekali. Bahkan ilmuwan Amerika mengatakan kita ini bisa menyimpan 4,7 juta buku dalam memori otak kita. Jadi apapun yang kita pikirkan sebenarnya bisa. Oleh karena itu satu hikmah mengatakan we are what we think. Kita ini apa yang kita pikirkan sebenarnya, ya saya sangat percaya itu dan sangat betul sekali. Ketika kita betul-betul fokus terhadap apa yang kita katakanlah pikirkan gitu. Nah, permasalahannya kita tidak menggunakan itu maksimal. Sayang sekali kalau kita tidak menggunakan secara maksimal. Sayang sekali kalau kita tidak betul-betul mengambil yang potensi yang dahsyat ini kepada diri kita sendiri. Dan ini diantaranya adalah berpikir ke masa depan yang gemilang. Jadi kalau saat ini kita punya pikiran masa depan saya harus lebih baik dari sekarang, berarti ada sesuatu yang harus digolkan. Ya, tadi ada disiplin mind. Kemudian ada juga menyatukan segala sesuatu, termasuk keterampilannya, termasuk pengetahuannya, kita satukan. Kemudian diarahkan kepada tujuan di mana yang kita ingin gapai. Hari ini kan ini fokus menggapai tujuan. Jadi keterampilan kita, pengetahuan kita satukan, sintesiskan, kita satukan, atau synthesize mind, menyatukan atau menggabungkan dari berbagai disiplin, termasuk keterampilannya, disiplin ilmunya. Kemudian kita satukan. Nah, kemudian kita akan arahkan, kita akan kumpulkan menjadi kekuatan untuk mendukung tujuan kita itu, tujuan yang akan kita gapai. Nah, ini ternyata juga ada yang seperti itu. Oleh karena itu tidak main-main kalau kita ini memiliki sebuah tujuan atau sebuah rencana atau mungkin sebuah angan-angan gitu, impian atau cita-cita, maka diantaranya adalah kita harus betul-betul fokus untuk menggapainya. Kita akan menyatukan pengetahuan kita, keterampilan kita, disadikan satu untuk mendukung suksesnya tujuan kita. Ini tidak sekedarnya, jadi tidak hanya kaleng-kaleng katanya begitu, tapi ternyata perlu luar biasa, perlu genggaman yang sangat. Oleh karena itu dalam ilmu hipnoterapi kita diajarkan untuk menyatukan, contohnya menyatukan kedua telapak tangan kita dan katakan bahwa ini akan mendukung, kedua telapak tangan saya itu akan mendukung suksesnya saya sehingga saya akan bisa meraihnya. Dan ini akan betul-betul saya lakukan. Nah, ini diantaranya. Dengan fokus seperti itu,
betul-betul kita akan mengarah pada jalannya. Ya. Coba kita bisa melihat ketika kita dulu punya cita-cita, kemudian seiring perjalanan waktu, kok ya tidak sesuai dengan cita-cita saya, kok ya malah melenceng gitu. Ini karena kita tidak punya seperti itu. Tidak punya 10B itu yang diantaranya adalah berpikir ke masa depan yang gemilang, yang diantaranya di dalamnya ada satu kekuatan, ternyata ada satu kekuatan pengetahuan, satu kekuatan keterampilan yang akan diarahkan untuk menuju tergapainya tujuan yang kita inginkan. Ini adalah setelah disiplin mind, kemudian ada synthesizing mind, kemudian ada etis mind. Jadi yang etis lah gitu. Kalau kita punya angan-angan, kita punya sesuatu yang ingin kita gapai, ternyata harus yang etis ya. Jadi tidak terlalu tinggi, muluk-muluk begitu. Tidak terlalu jauh, tapi yang betul-betul kalau kita punya impian ya yang membumi itu, yang betul-betul ada korelasi dengan yang saat ini kita kerjakan. Maka kemudian ada yang namanya creating mind. Jadi ada melatih otak kita untuk bisa menciptakan. Jadi menciptakan mungkin jangka pendeknya, jangka menengahnya, jangka panjangnya untuk sesuatu yang akan kita gapai. Ya, jadi harus berkutak ke situ aja. Oleh karena nggak kemana-mana kan, ketika kita punya jalannya seperti itu ya, betul-betul insya Allah akan tergapai lah apa yang kita inginkan. Nah, kalau kita punya angan-angan, punya cita-cita, atau punya impian, atau punya rencana atau tujuan gitu ya, yang ingin kita gapai namun kita kemana-mana ya, bisa jadi malah pudar gitu, bisa jadi nggak sampai kita gapai kan, nggak sampai kita ambil. Nah inilah kadang kesalahan kita ada di situ. Oleh karena itu mitra, kalau kita betul-betul memiliki impian, maka kita harus betul-betul fokus, betul-betul menyatukan pengetahuan kita, keterampilan kita, kemudian kita tujukan kepada sesuatu yang ingin kita gapai. Jadi usaha maksimal. Jadi nggak semau-mau. Jadi kita harus betul-betul seperti itu. Jadi kalau kita inginkan sesuatu ya harus betul-betul kita bangun jalannya, kemudian kita kerjakan maksimal, kita fokus, kita kerjakan maksimal. Maka ada istilah tadi ya, disiplin mind, ada synthesizing mind, ada creating mind, ada etis mind. Creatingnya itu menciptakan sesuatu dari mulai jangka pendeknya, ke jangka menengahnya, ke jangka panjangnya. Jadi step by stepnya lah untuk melangkah supaya kita bisa menggapai apa yang kita inginkan. Nah, ini hal yang penting bagi kita agar kita menjadi orang yang betul-betul tidak keliru ya, dan akan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Ini yang kedua. Nah, sekarang B yang ketiga. Setelah kita B yang kedua, nah B yang ketiga adalah buat definisi yang spesifik pada tujuan. Nah jadi kadang-kadang kita ini kok ngawur sekali. Memiliki tujuan namun jauh banget. Contohnya gini, saya ingin sukses. Kalau kata-kata saya ingin sukses itu terlalu jauh, terlalu melebar, maka kerucutkan sukses bidang apa. Gitu. Nah ini nanti akan ketemu. Saya pernah mengatakan, saya ingin sukses menjadi penjual tempe. Nah, katakanlah seperti itu. Saya ingin sukses menjadi penjual tempe. Jadi, atau saya ingin menjadi penjual tempe yang sukses. Nah, ini kan sangat spesifik. Maka saya akan berburu bagaimana cara membuat tempe yang baik, di mana beli kedelainya, bagaimana pasarnya, lalu siapa customernya. Nah, itu nanti kita akan bisa seperti itu. Karena apa? Karena kita spesifik. Jadi buat definisi yang spesifik pada tujuan kita. Jadi nggak bisa asal-asalan. Maka harus ada spesifikasi. Nah, dengan adanya spesifikasi juga, dengan adanya spesifik yang akan kita tuju, maka memudahkan kita untuk menggapainya. Namun kalau kita tidak spesifik kan jauh banget. Akhirnya apa? Kita nggak bisa mengejarnya. Saking banyaknya, saking luasnya. Ini spesifik ini penting ya. Jadi makanya tentukan satu hal yang ingin kita gapai. Jadi tulis dulu. Jadi ada istilah di sini, ditulis dulu, kemudian setelah kita tuliskan, nah beri extra power, berikan tenaga yang lebih terhadap apa yang kita tuliskan tadi, tujuan kita. Berikan yang lebih dibandingkan yang lain. Nah, jadi jangan sama kalau saya punya tujuannya tadi adalah ini, untuk menggapai si A katakanlah, maka berikan yang lebih kepada si A.
Jadi kalau yang lainnya itu katakanlah 40%, si A 60%. Jadi harus seperti itu. Jadi kalau kita memberikan sama dengan yang lain, bisa jadi malah nanti tidak akan tergapai atau tercapai atau kita golkan. Inilah hebatnya kita kalau kita belajar. Jadi buat definisi yang spesifik pada tujuan, kemudian di sana kita akan belajar bagaimana fokus untuk menggapainya. Kemudian ada di antaranya adalah kita akan memberikan prioritas terhadap yang kita inginkan. Kemudian kita memberikan extra power tadi. Ada power yang lebih untuk yang akan kita tuju itu. Maka jelas kalau sudah seperti itu, kita akan mendapatkan. Toh kita memberikan yang berbeda. Gitu. Jadi ini berbeda ya dengan yang lain. Gitu. Toh kita sehari-harinya memberikan waktu yang lebih terhadap yang ingin kita gapai. Toh kita lebih fokus terhadap ini. Kalau yang lain saya kerjakan 40%, ini 60%. Nah maka niscaya ketika kita seperti itu, kita bisa mendapatkan yang ingin kita gapai. Nah buat definisi yang spesifik itu adalah mempermudah kita untuk menggapainya. Hari ini kita tulislah, 3 tahun ke depan saya harus sukses terhadap ini. Ya kita tuliskan aja. Kemudian kita bangun jalannya. Kemudian kita ingin menggapainya gitu. Kita ingin sukses terhadap yang kita tuliskan tadi. Saya ingin betul-betul meraih apa yang sudah saya yakini ini adalah sukses. Ini adalah tujuanku. Ini adalah cara saya untuk menggapai sesuatu. Maka niscaya kita akan bisa menggapainya. Karena apa? We are what we think. Kita ini apa yang kita pikirkan. Jadi buat definisi yang spesifik pada tujuan. Ayo mitra, kita spesifikkanlah. Kalau kemudian banyak, ya kita prioritaskan. Yang mana kira-kira yang kita bisa gapai, yang waktunya mungkin tidak terlalu panjang. Yang hari ini ada korelasinya dengan apa yang kita kerjakan. Yang saya bisa memberikan waktu lebih. Yang saya bisa memberikan prioritas. Ya begitu. Jadi kalau kita sudah seperti itu, maka tidak ada hal yang tidak mungkin bagi kita. Tapi kalau kita tidak memberikan sesuatu yang lebih, ya katakanlah seperti waktu yang lebih, kemudian prioritas yang lebih, kemudian extra power atau tenaga yang lebih, ya barangkali saja sulit untuk bisa digapainya. Nah ini adalah salah satu di mana kita ini ingin menggapai sesuatu atau sesuatu yang kita ingin gapai. Jadi tidak seperti yang mungkin saja kita lakukan waktu dulu sehingga pada akhirnya tidak sampai kita gait atau sampai kita raih atau sampai kepada kita pada akhirnya ini. Karena ternyata kita tidak memiliki yang seperti tadi. Nah, yang keempat sekarang kan ada 10P, maka yang keempat beri kekuatan lebih pada tujuan. Tadi saya katakan, jadi ternyata ya betul harus memberikan extra power tadi. Beri kekuatan lebih pada tujuan. Jadi nggak bisa kalau kita memiliki tujuan hanya seperti itu saja. Ya ibarat atau gini, ilustrasinya gampang sekali. Kalau kita menanam padi, kemudian ingin hasilnya maksimal ya, padi kita akan kita pelihara sebaik-baiknya. Kita semai, kita rawat, kita airi, kita beri pupuk yang banyak. Kemudian terus kita pelihara sampai padi bunting, kemudian padi itu menjadi dewasa gitu. Ternyata itu tujuan kita. Jadi tidak sekedar mengatakan. Nah, dulu kita hanya mengatakan saja, ingin ini. Tapi ternyata kita tidak pernah semai. Tidak pernah kita kasih pupuk. Tidak pernah kita bersihi. Tidak pernah kita perhatikan. Tidak pernah diberi kekuatan yang lebih. Ya wallahu alam kalau seperti itu. Ya, sangat tidak mungkin lah untuk bisa kita gapai dengan maksimal. Nah ini ternyata ada beri kekuatan yang lebih pada tujuan kita. Sekali lagi, kita harus memberi kekuatan lebih atau extra power tadi kalau saya katakan kepada tujuan kita. Nah, maka apa? Ketika kita memberikan tujuan, kita akan mengarahkan segenap kekuatan kita terhadap tujuan kita. Ya, extra power ya. Kalau tadi yang lainnya 40%,
terhadap sesuatu yang kita inginkan 60% kan tinggi sekali, apalagi sampai nilainya atau mungkin kekuatannya sampai di atas 80%. Saya yakin sekali itu keberhasilannya sangat dekat. Hampir 100% kita mengerjakannya gitu. Nah ini maka di sini saya katakan ada. Nah, kemudian pompa terus semangat kita. Pompa terus semangat kita terhadap tujuan yang kita capai. Kalau kita memberikan kekuatan lebih kan artinya harus ada semangat yang membara terhadap tujuan itu. Jadi tidak pudar. Karena kita memberikan semangat yang sangat, memberikan tenaga yang ekstra, kemudian juga bisa jadi yang tadinya seharusnya 3 tahun, mungkin 5 tahun baru tergapai, mungkin lebih dari itu. Nah ini juga sebuah kesalahan di mana kita melakukan sesuatu tanpa memberikan waktu, berikan waktunya. Nah ada juga di sini. Nah, kemudian ketika kita beri kekuatan yang lebih pada tujuan, kita harus bisa mengalihkan hal-hal yang menjadi rintangan, yang akan membuat kita justru tidak semakin maju terhadap tergapainya tujuan itu. Kita harus bisa mengalihkan rintangan-rintangan itu. Kita harus bisa melewati rintangan-rintangan yang ada di hadapan kita agar kita sampai kepada tujuan. Jadi, kalau kita kemudian putus di tengah, tentu tidak sampai. Kalau kita kemudian berhenti, tidak sampai. Begitu. Maka kemudian ketika kita betul-betul maksimal memberikan kekuatan lebih, bisa melewati rintangan-rintangan, pasti akan ada. Itu di awal kita ini apa yang kita pikirkan, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Asalkan kita tadi betul-betul fokus terhadap apa yang kita inginkan. Jadi jangan asal ngomong, saya kepengen ini kemudian kemudian. Saat ini tidak seperti itu. Dari awal tadi B itu 1, kedua, 3, 4 itu ternyata pembuatnya baik juga. Dan di antaranya B yang keempat adalah beri kekuatan lebih pada tujuan kita. Sekali lagi beri kekuatan lebih pada tujuan kita. Kalau mungkin jam kerjanya itu kita serahkan jam untuk kantor dan kita mungkin untuk tujuan kita, maka nanti setelah jam kantor kita berikan lagi jam kerjaan untuk tujuan kita. Ini 1 jam, 2 jam, semakin banyak kita fokus terhadap tujuan kita, maka akan semakin mudah bisa kita. Nah ini yang keempat. Nah yang kelima, tadi saya sudah disinggung, berupaya maksimal memerangi hambatan. Hambatan kan banyak sekali. Rintangan banyak sekali. Namun jangan dijadikan alasan untuk tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Gitu. Terkadang kita ini, berat sekali ya. Kok kayak gini jadinya ya. Kali ini rintangan jadikan tantangan di mana kita ingin bisa melewatinya. Kali ini kita akan maksimal memerangi hambatan-hambatan yang ada di hadapan kita. Bahkan apapun hambatannya kita akan bisa lewati. Kalau sudah seperti itu, kesuksesan yang kita inginkan itu sudah ada di hadapan kita. Sudah sangat dekat dengan kita. Ini betul-betul satu masalah. Terkadang kita baru mendapatkan cobaan segini saja sudah berpikir, ini kayaknya nggak kuat. Kayaknya nggak kuat. Padahal kita kuat, kita bisa, kita mampu. Jadi maka berupaya maksimal memerangi hambatan kita. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama itu ya membangun pondasi yang sangat kuat.
pondasi terhadap tujuan kita itu kita bangun yang kuat. Kalau pondasinya kuat, maka seberat apapun rintangannya, seberat apapun bebannya, kita akan bisa lewati. Ya, pondasinya harus kuat. Kalau saya menginginkan menjadi pebisnis tempe tadi, maka saya belajar banyak, kemudian memiliki pengalaman banyak. Nah ini kan pondasinya ini, tentang bagaimana memulai kita memproduksi tempe sampai menjualnya, sampai memasarkannya, sampai kemudian kita akan mengumpulkan customer yang loyal terhadap kita. Nah ini adalah pondasi yang kuat. Jadi dengan pondasi kuat, kita akan bisa mendapatkan yang kita inginkan. Kemudian berupaya maksimal memerangi hambatan, termasuk diantaranya adalah kerja keras kita. Jadi salah satunya ya kerja keras kita terhadap tujuan kita. Atau fokus kita 60-80 tadi terhadap tujuan kita, sehingga ada itu titik terang di sana akan digapai. Nah kalau nggak seperti itu ya nggak mungkin lah. Kalau kita menginginkan sesuatu tapi tidak seperti itu kinerjanya, ya sangat tidak mungkin. Maka kemudian hikmah mengatakan, hanya orang yang tidak waras yang ingin mendapatkan hasil maksimal dengan kerja yang sedikit. Jadi kalau kerjanya maksimal, ya pendapatannya pun akan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Ini jadi satu pembelajaran mitra. Jadi jangan kita menginginkan sesuatu besar namun tidak pernah maksimal mengerjakannya. Jadi sangat tidak mungkin sekali. Kita ingin menjadi ini tapi ternyata tidak maksimal mengejarnya. Tidak maksimal membuat jalannya. Tidak maksimal memerangi hambatan-hambatannya. Ya sangat tidak mungkin lah gitu. Atau mungkin ya bisa jadi. Tapi perlu waktu atau mungkin orang bilang ya kalau itu luck. Keberuntungan. Hoki, ya bisa jadi seperti itu. Namun ya ini kita bisa bayangkan yang seperti itu mungkin ya 1001 atau orang bilang itu atau mungkin 1.100.000 gitu ya. Nah, kita dengan maksimal saja terkadang kita belum maksimal hasilnya kan. Nah ini adalah salah satunya. Kemudian kita berani ambil resiko. Jadi ternyata salah satu memerangi atau berupaya maksimal memerangi hambatan adalah ketika kita mampu mengambil risiko. Jadi tidak lagi takut dengan risiko. Orang kan sangat takut dengan risiko itu. Fobi dengan risiko gitu lah. Saya nggak, kayaknya kalau mendengar risiko itu orang minggir lah, nggak mau lah gitu. Padahal mestinya kalau kita mau belajar dari sebuah kegagalan, belajar dari sebuah risiko, maka akan ada sesuatu yang dahsyat ke depannya. Jadi bahkan orang-orang yang hebat itu menciptakan sebuah risiko. Jadi jangan takut dengan risiko. Kita akan bisa menjadi orang yang luar biasa kalau terbiasa dengan sebuah risiko gitu. Nah ini ya, sekalipun pahit, ya, tapi pasti tinggal menunggu manisnya lah. Gitu. Ya sama saja dalam kehidupan itu memang sudah digambarkan seperti itu. Jadi kalau ada pahit ya mungkin ada manisnya. Kalau ada manis ya mungkin ada pahit. Kalau saya katakan lagi, ketika kita ini hari ini sukses besar, bisa jadi suatu ketika kita akan mengalami kegagalan. Ketika kita ini memiliki kegagalan besar, bisa jadi suatu ketika kita akan mengalami sukses besar. Sebenarnya seperti itu. Ya, tidak ada hal yang harus dikhawatirkan, tidak ada hal yang harus diragukan karena semua adalah proses pembelajaran. Dan menjadi orang bijak itu adalah orang yang berani mengambil sebuah risiko. Dan ketika kita berupaya maksimal memerangi hambatan kita, ada di dalamnya kita bisa mampu menghalau risiko-risiko yang ada dalam diri kita, atau mampu menghalau risiko-risiko yang bakal timbul terhadap keinginan terhadap pencapaian keinginan kita. Jadi cobalah hidup dengan risiko lah, dan terimalah risiko itu sebagai pembelajaran yang baik untuk kita. Maka yang terjadi adalah kita akan bisa memerangi risiko tersebut, karena sungguh bahwa orang yang lari dari risiko itu berarti tidak akan pernah mendapatkan solusi terbaiknya untuk risiko yang akan datang. Namun orang yang dekat dengan risiko, orang yang senang dengan berteman dengan risiko, maka dia akan menemukan
cara terbaik, cara tercepat untuk menyelesaikan risiko tersebut, ya kan? Enaknya kan di situ. Jadi kalau orang yang lari dari masalah, itu sudah dipastikan tidak akan pernah menemukan solusi terbaik untuk masalah tersebut. Namun kalau orang dekat dengan masalah, berteman dengan masalah, bahkan masalahnya dijadikan teman, dijadikan sahabat, maka akan mudah mengidentifikasi masalah, kemudian akan mudah menemukan solusi terhadap masalah yang kita mungkin dapatkan hari ini, mungkin kita dapatkan saat ini. Ini adalah bedanya. Jadi jangan lari dari sebuah risiko, dari sebuah masalah. Semua orang juga akan membawa risiko. Sekalipun ya orang kaya, orang miskin, orang yang sibuk, orang yang tidak ada kesibukan, semua itu ada risikonya. Dan ternyata risiko itu nggak jauh dari kita ya. Tinggal di mana kita ini atau bagaimana kita ini menghadapi risiko tersebut. Maka untuk saya pribadi mengatakan jangan lari dari sebuah risiko. Kita akan terus belajar dari risiko yang ada. Bahkan orang-orang bijak mengatakan belajar dari orang-orang yang mungkin hari ini belum sukses besar. Karena di sana tentunya kita akan belajar bagaimana memanage sesuatu dengan baik sehingga tidak timbul risiko yang berlebihan. Gitu. Sekalipun tadi saya katakan bahwa risiko itu perlu oleh kita. Namun kalau kita masih tahap awal, masih belum mampu sampai ke sana ya, paling tidak kita ada pembelajaran. Nah ini yang kelima. Kita yang keenam, sampai ke yang keenam adalah berkreasi untuk tujuan. Ternyata punya tujuan juga tidak didiamkan tadi, kita harus berkreasi. Kreasi itu mungkin ya berdaya cipta. Atau mungkin kita harus terus berupaya menciptakan hal-hal baru, atau menciptakan hal-hal di mana yang ada kaitannya dengan tujuan besar kita. Nah, ternyata seperti itu. Jadi betul bahwa tidak ada orang yang hari ini bisa sampai ke tangga yang ke-10 tanpa melewati tangga yang ke-1, ke-2, ke-3. Jadi tetap melalui satu proses seperti itu. Maka berkreasi untuk mencapai tujuan diantaranya adalah bagaimana kita ini berdaya cipta. Nah, jadi di jangka pendeknya kita memulai mungkin kecil-kecilan lah ya, sebelum sampai kepada jangka panjangnya yang akan kita gapai itu. Nah ini kita terbuka dengan situasi kondisi di mana pengetahuan dan keterampilan di situ diujikan, pengetahuan dan keterampilan di situ dilaksanakan gitu. Karena kita harus berkreasi kan gitu, berkreasi untuk tujuan kita. Jadi menciptakan, berdaya cipta. Dan biasanya orang-orang berkreasi ini ya ada di sana inovatif orangnya, ya. Atau mungkin kolaboratif, bisa jadi berkolaborasi dengan orang lain, atau minta pendapat orang lain tentang apa yang ingin kita kembangkan, sehingga kita akan bisa menggapai tujuan jangka panjangnya. Ya. Atau mungkin ya inovatif, kita memang betul memiliki inovasi yang tinggi terhadap hal itu ya. Berkreasi untuk mencapai tujuan itu ternyata salah satunya gitu. Kalau kita punya tujuan, kita mesti berkreasi. Kalau kita punya tujuan yang hendak ingin kita gapai, maka harus ada yang namanya berkreasi itu, atau yang namanya kalau saya katakan tadi inovasi gitu ya, inovatif gitu. Atau mungkin mencipta atau berkarya ya. Jadi ternyata itu kalau kita ingin jadi ini ya harus ada karya, walaupun mungkin sangat kecil volumenya atau mungkin sangat kecil nilainya, tapi ada tujuannya ke sana gitu. Oh, jadi nggak mudah ya. Ternyata tidak hanya mengatakan saya ingin itu, nggak bisa. Makanya ada istilah orang yang ingin kaya tidak akan pernah jadi kaya ya. Kenapa? Ya kalau hanya ingin saja. Maka dari itu ada di dalamnya nih tadi B tadi. Dari mulai B awal sampai B yang ke-6 ini. Itu yang kita bahas adalah bagaimana kita menjadi orang yang betul-betul bisa mengunggulkan apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan. Jadi milikilah sebuah mimpi, milikilah dream lah. Kalau kita nggak punya mimpi kan akhirnya flat dalam hidup, tidak ada yang dikejar. Dan yang ada adalah ya itu saja. Kita akan menghabiskan waktu yang sedemikian bergunanya, dan waktu itu tidak akan pernah kembali.
namun terkadang kita tidak berpikir sejauh itu. Ini kan sebuah kesalahan juga. Oleh karena itu, mulailah kita menuliskan tujuan kita yang utama apa. Tadi berikan prioritas, berikan extra power, berikan inovasinya atau berkreasi terhadap tujuan kita. Wah, jadi terus dan terus akhirnya ya didapatkan. Kalau kita betul-betul fokus terhadap tujuan yang ingin kita gapai itu. Ya, ini pembelajaran yang indah mitra ketika kita tahu seperti ini. Mitra boleh menuliskannya, boleh satu persatu dari awal atau boleh mengulangnya nanti dari video FB Radio GIC. Karena akan diulang lagi ya, kemudian dijadikan pembelajaran, dijadikan sebuah karya cipta kita untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Ini baru yang ke-6. Sekarang yang ke-7-nya, setelah kita yang ke-6 tadi, yang ke-7 apa kira-kira kan gitu ya. Nah, yang ke-7 adalah berdialog dengan orang yang mendukung. Nah, inilah yang terkadang apa kalau kita katakan kita enggan berbicara dengan orang lain, padahal ternyata kita harus berdialog, kita harus mengatakan kepada orang lain tentang tujuan kita, tentang impian kita yang ingin kita gapai. Ya, tentu dengan orang yang mendukung. Jadi kalau orang yang mendukung kan pasti dikasih jalan. Ada solusi tercepat untuk menggapainya. Kita perlukan yang seperti itu, jadi tidak tertutup. Ya, kita tidak hanya diam aja itu. Nah, berdialog dengan orang yang mendukung itu penting sekali. Dan biasanya ya kita ke ahlinya atau ke orang yang sudah berpengalaman atau ke mentor tadi ya. Lebih baik memang ke mentor. Kalau mentor itu kan mengalami dan memiliki. Dia mengalami, dia punya dan memiliki juga. Sehingga apa yang kita inginkan itu betul-betul akan menjadi satu gambaran nyata bagi diri saya atau diri kita yang menginginkan sesuatu yang kita inginkan. Karena kita datang ke mentornya. Dan mentor itu orang yang melakukan, orang yang ada dalam bisnis itu, dan sukses. Oleh karena itu kita menjadi beruntung kalau datangnya ke mentor. Gitu. Nah, jadi bukan hanya advisor ya, memberikan advice saja. Atau ke teachernya, hanya mengajarkan saja. Tapi ternyata ke mentornya. Nah, ini pentingnya kita datang ke mentornya. Jadi berdialog dengan orang yang mendukung kita. Jangan kita berdialog dengan orang yang tidak mendukung. Karena apa? Akan mematahkan kita. Tentu semangat kita pun akan menurun. Padahal apa? Kalau kita turun semangatnya itu turun segala-galanya. Semangat itu, optimis itu harus terus dibangun. Menjadi orang yang semangatnya tinggi. Kehilangan semangat itu kehilangan segala-galanya. Jadi jangan sampai kita kehilangan semangat terhadap apa yang kita inginkan. Enggak, saya harus gapai ini. Saya harus bisa menggapainya. Nah, ini adalah tujuan saya dalam waktu 3 tahun ini. Jadi terus berjalan. Dia punya semangat yang tinggi. Kalau orang bilang itu semangat 45 katanya. Berkobar-kobar. Ya, betul-betul menjadi orang yang semangatnya semangat 45. Nah, ini berdialog dengan orang yang mendukung kita. Penting tadi mencari orang-orang yang hebat atau mentornya, atau mencari orang yang mendukung kita atas apa yang kita inginkan. Kritik sarannya pun pasti akan baik karena ia mendukung. Karena banyak sekali di antara kita ini terkadang tidak mendukung sama sekali, bahkan akan menyempitkan kemauan kita, akan mengatakan sesuatu yang bahkan didengar itu nggak enak rasanya gitu. Sehingga apa? Akan patah, akan berhenti. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Kita ingin terus-menerus menjadi orang yang betul-betul menggolkan impian kita. Ingin menggolkan cita-cita kita. Ingin menggolkan apa yang kita inginkan. Jadi jangan hanya mengatakan kemudian kita tidak bisa sampai mengegolkan. Jadi saya pernah ngomong kalau kita ingin jalan dari Jakarta ke Surabaya, nanti turun di Surabaya. Sukses itu. Jangan turun di Tegal atau di Cirebon atau di Pekalongan atau di Semarang gitu.
itu kan nggak jadi sukses. Karena belum sampai kepada tujuan sudah turun. Nah kita ingin bahwa kita ingin ini ya sampai kepada yang ingin kita tuju. Kalau kita tujuan ingin Surabaya ya sampai ke Surabaya. Nah ini adalah satu hal yang terus harus kita tanamkan pada jiwa kita sehingga kita mengerti, kita paham, dan ternyata ada beberapa hal yang mendukung suksesnya pencapaian cita-cita kita atau impian kita. Jadi ini diantaranya yang ketujuh adalah berdialog dengan orang yang mendukung. Datanglah kepada mentornya tadi untuk meyakinkan kita bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan. Nah yang ke-8, kita lihat lagi yang ke-8, kalau ini yang ke-7 tadi. Yang ke-8 adalah, buat catatan progres. Ternyata rentan waktu dari sekarang sampai nanti didapatkannya sebuah impian, harus ada catatan progresnya, perkembangannya, atau sesuatu yang mungkin saja menjadi catatan tersendiri atas, ini ternyata perkembangan yang saya miliki terhadap sesuatu yang ingin kita gapai. Nah, jadi nggak bisa dibiarkan begitu aja. Ternyata dengan catatan itulah kita akan paham. Kita akan tahu, sejauh ini saya baru sampai di sini. Saya baru sampai di sini. Berarti langkahnya saya harus ke sini. Ini pentingnya membuat catatan. Catatan progres kan catatan kemajuan terhadap apa yang kita inginkan. Jadi terus seperti itu. Ya kalau kita nggak punya catatan kemajuan, nanti bingung juga kita evaluasinya. Bingung juga kita akan melihatnya terus di mana titik kemajuan kita. Bisa jadi kita hanya di situ-situ aja. Karena nggak ada catatan kemajuan kita. Nah ini pentingnya membuat satu catatan progres. Mitra, ternyata bahwa buat catatan itu kebutuhan loh bagi kita. Sebuah kebutuhan di mana kita akan bisa mengoreksi kemajuan-kemajuan terhadap cita-cita kita. Jadi, saya paham, ini akan sampai sini, ini akan sampai sini, ini baru sampai sini gitu. Tapi tanpa catatannya, akhirnya apa yang terjadi? Ya nggak tahu gitu, sampai di mana. Ya, kalau nggak tahu ya, apa mungkin bisa digapai ya impian kita itu gitu. Kalau bilangnya nggak tahu, apa mungkin bisa digapai kalau kita hanya menelurkan kata-kata saya ingin ini. Maka tadi saya katakan orang yang ingin kaya itu tidak akan pernah kaya karena hanya apa? Hanya kata-kata gitu. Lip service katanya. Padahal di dalamnya ternyata dari 10B tadi ya, 7B sudah dan 8B, B yang ke-8-nya adalah buat catatan progres. Aduh, saya punya buku tersendiri nih. Buku yang bagus yang menjadi catatan kita untuk kemajuan kita, untuk melihat saya kemajuannya sampai di sini. Ini saya sampai di sini. Saya kekurangannya ini. Dengan catatan ini, ini kita akan bisa mengukur. Jadi kita buat catatan banyak kan, kekurangan-kekurangannya, kelebihan-kelebihannya terhadap sesuatu yang kita inginkan. Nah, kekurangan-kekurangan itu akan bisa kita penuhi segera. Kenapa? Dengan tadi melihat catatan tadi. Iya betul, di sini saya kurangnya. Di sini saya tidak bisa mungkin tidak bisa secepat ini. Maka saya cari solusinya agar kita bisa lebih cepat lagi. Nah, membuat catatan progres ini kayaknya ini kita kok jarang-jarang gitu ya. Kayaknya kita kok nggak pernah gitu. Padahal penting sekali. Dan ini saya pernah berteman dengan orang Korea yang sangat lama di tahun 2005 itu. Itu ternyata memiliki catatan-catatan ketidakberhasilannya. Jadi setiap kegagalannya itu ditulis. Dan bukunya rapi sekali. Itu bertahun-tahun yang lalu. Saya baru sadar ternyata pentingnya memiliki catatan progres ini memacu kita untuk lebih bekerja, lebih fokusnya, lebih segalanya.
Tapi tanpa catatan kita nggak diingatkan. Oh, ini pentingnya membuat sebuah catatan progres. Jadi mitra, mulai sekarang kita mencoba mencatat sesuatu yang ingin kita raih, apa progresnya sampai di mana, kemudian yang kita kerjakan sampai di mana, sehingga nanti ada langkah-langkah kalau kurang ya perbaikan, kalau lebih kita tingkatkan, sehingga waktu yang akan kita berikan itu bisa jadi ya separuh dari apa yang kita berikan sudah selesai gitu, sudah bisa kita golkan. Ini orang-orang yang hari ini sukses ternyata seperti itu. Mereka selalu memberikan batas dan selalu memberikan catatan-catatan penting untuk progresnya. Ayo, siapa nih yang belum memiliki catatan progres? Ya, mungkin termasuk saya juga tidak selamanya memiliki catatan progres, namun saya sudah belajar dan saya harus memiliki catatan progres. Sehingga ketika ternyata begini, ketika ada masukan dari orang luar dan tidak seide, tidak searah, tidak sesuai dengan catatan saya, ya kita bisa menolaknya. Namun kalau kita tidak memiliki ini, bisa jadi kita akan tergelincir yang tidak menghasilkan sesuatu. Tapi kalau kita punya catatan progres, kita akan kekeh dengan catatannya. Ini saya yang paling tahu. Ya, ini yang hari ini menjadikan pembelajaran saya adalah ini. Jadi punya kitab lah kita ini, punya buku catatan khusus terhadap sesuatu yang kita impikan, yang kita ingin gapai. Yuk kita mulai memiliki impian, memulai memiliki catatan progres, memulai mengerjakan maksimal, memulai tadi yang sangat penting adalah mengerjakan dengan maksimal terhadap hambatan-hambatan yang ada di hadapan kita. Jadi akhirnya kita akan menjadi orang berani. Ada istilah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu kan gitu ya. Jadi terus saja kita jalan. Karena kita sudah siap dengan hal yang demikian. Nah ini yang ke-8. Nah yang ke-9 kita lihat lagi. Ada apa yang ke-9 ini ya. Nah berkeyakinan sukses. Tadi di awal juga sudah kita singgung bahwa ternyata kita harus memiliki keyakinan sukses. Gitu. Berkeyakinan sukses. Katakan pada diri kita, saya sukses. Saya hebat, saya luar biasa. Sekalipun mungkin pada saat ini hasil yang kita peroleh belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Namun ketika kita menerima itu dan kita mau belajar dari kekurangan itu, kita sudah sukses besar. Karena suku orang yang gagal itu adalah orang yang berhenti. Selama kita masih melakukan sesuatu, masih berupaya, masih terus bekerja, masih ada harapan mendapatkan yang kita inginkan. Itu udah sukses sebenarnya itu. Kita sudah sukses. Yang tidak sukses tadi yang berhenti. Sudahlah habis saya ini, berhenti. Lalu kita tutup buku. Ya, impian kita tutup buku gitu kan. Nah itu ya inilah yang namanya gagal. Karena sudah tidak ada harapan lagi. Tapi selama kita masih ada di dalamnya, masih berkarya, masih melakukannya, masih terus merevisi kekurangan-kekurangannya, berarti masih ada harapan untuk bisa menjadi sukses besar. Ini belum dikatakan gagal. Ya sekalipun tadi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena itu proses. Pada saatnya pun kita akan dapat dan bahkan lebih dari apa yang kita inginkan. Kadang kita terkejut lah. Ya, dalam angan-angan saya ini seperti ini, tapi ternyata hasilnya luar biasa sekali. Hasilnya sangat top banget gitu ya. Nah ini adalah salah satunya berkeyakinan sukses. Jadi mitra mesti ngomong pada dirinya, saya ini sukses. Saya ini bisa menggapai apa yang hari ini saya inginkan. Apa yang hari ini saya cita-citakan. Saya bukan pecundang, luar biasa ya. Saya bukan pecundang katanya. Saya ini orang yang hebat. Masa saya nggak sukses gitu ya. Maka gagah dirilah. Maka tadi saya bilang bahwa mengenali diri itu sangat penting sekali. Karena apa? Orang yang bisa mengenali diri itu kan sangat mudah mengarahkannya. Tapi kalau diri kita ya, tadi saya katakan di atas tadi di awalnya ada kita tidak berdamai dengan diri kita. Kita tidak chemistry dengan diri kita, maka yang terjadi apa? Waduh, keruwetan yang sangat
Jangan bicara sukses besar kalau kita ruwet begitu. Yang ada adalah negative thinking kan. Yang ada adalah apa, kalau orang negative thinking ya gagal. Akhirnya gagal itu pasti akan diam, dia akan tutup. Nggak mau lah saya seperti ini. Kalau itu terjadi berarti depresi nanti yang ada. Tidak sedikit menjadi gila gitu. Nah ini jangan sampai seperti itu, karena kita ini orang luar biasa. Kalau hari ini kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan, ya barangkali kita harus lebih profesional lagi. Kita belajar banyak lagi kan. Kita masih senyum dan masih ada harapan mendapatkan sesuatu yang wah luar biasa kan gitu di depannya. Maka mestinya tetap senyum aja ketika kita mendapatkannya yang seperti itu. Nggak apa-apa, karena kita belajar dari itu. Belajar dari itu dan kita akan mendapatkan nanti. Toh yang namanya sukses adalah perjalanan dari satu titik ke titik yang lain. Itu sukses. Jadi bukan ukuran materi, bukan ukuran terkenal, atau bukan ukuran karena kinerja yang luar biasa kemudian orang bilang atau memberikan apresiasi yang sangat tinggi. Tapi ternyata sukses adalah ketika perjalanan dari satu titik ke titik yang lain, itulah sukses. Selama kita masih berjalan, masih terus datang ke sana ke sini, masih terus berupaya, berarti itu ya sebenarnya sukses. Tapi gagal adalah ketika kita diam, ketika kita berhenti melakukan sesuatu, yaitu gagal. Ya. Jadi kalau kita diam, kita tutup buku, kita tidak mau ngapa-ngapain lagi, yaitu gagal itu. Selama kita masih terus melakukannya, berarti selama itu masih ada harapan menjadi luar biasa. Jadi kalau kita berpikir jauh ke depan, mitra, itu bukan masalah berapa materi atau berapa materi yang kita dapatkan, namun justru bagaimana kita ini bisa terus bergerak dari satu titik ke titik yang lain gitu. Jadi pergerakan itu ada terus. Nah, kalau kita terus bergerak ya, disitulah ukuran kita sukses ya. Ini yang ke-9, berkeyakinan sukses. Nah, yang ke-10, yang terakhir mitra ya. Yang ke-10 adalah berpasrah padanya. Nah, ini yang benar. Jadi kalau kita sudah berupaya maksimal, kemudian ya tinggal pasrahnya. Jadi pasrah itu terkadang disalahartikan. Jangan kita taruh motor di luar tanpa dikunci setang, bahkan mungkin mesinnya menyala lalu kita pergi ke dalam dengan kata-kata udah pasrah. Ya nggak bisa seperti itu. Jadi berpasrah itu artinya harus ada pendidikan di dalamnya. Berupaya maksimal. Kita kunci motornya dulu, letakkan di parkir yang benar. Kemudian lihat belakang depannya, mengganggu apa tidak. Kemudian sudah dimatikan belum mesinnya, sudah dikunci atau belum stangnya. Baru berpasrah. Ini yang benar seperti itu. Jadi jangan pasrah tapi pasrah yang nggak jelas. Ya. Sudah berupaya maksimal terhadap prokes ini. Masker sudah, vitamin sudah, vitamin C, vitamin D, vitamin B12 dan sebagainya. Olahraga sudah. Nah, kita pasrah. Kalau kita kena, ya itu sudah berpasrah. Namun sudah berupaya. Nah, kalau kita kena COVID ya, maksudnya. Namun sudah berupaya maksimal. Nah, ini berbeda dengan kita orang yang, udah semua terserah Tuhan saja ya, nggak bisa seperti itu. Ya betul, memang ternyata semuanya harus berpasrah. Tapi setelah ada upaya maksimal terhadap sesuatu yang kita inginkan. Ya. Nah, kalau kita ingin sehat, ya upayanya harus sehat ya, dengan mengikuti prokes, dengan mengikuti saran-saran ahlinya. Ya. Nah ini diantaranya. Bagaimana cara kita menggapai atau fokus terhadap tujuan? Ternyata di dalamnya adalah berpasrah padanya. Jadi setelah kita 9 tadi kita lewati, lalu kita berpasrah padanya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita inginkan itu, apa yang menjadi target kita, yang menjadi keinginan kita, itu akan betul-betul kita dapatkan. Dan mendapatkannya pun insya Allah kebaikan gitu. Insya Allah betul-betul yang datangnya rahmat lah gitu dari yang kuasa. Nah, ini kan menjadi keberkahan yang sangat luar biasa. Gitu. Ini tidak tergopo-gopo gitu ya, tidak berteman dengan setan dan akhirnya kan, karena kita paham dengan syariat-syariat yang harus kita jalankan. Kepasrahan ini adalah satu hal yang penting juga untuk bisa menetralisir segala sesuatunya terhadap diri kita. Jadi
Kalau hikmah mengatakan, hidup dengan ilmu akan mudah, hidup dengan agama akan lurus, hidup dengan percaya pada Allahnya akan tenang jiwanya. Nah, ini pasti mendapatkan ketenangan jiwa yang sangat. Ya. Jadi udah upaya maksimal tadi, maka kemudian diimbangi dengan rohani yang tenang. Tentu kalau rohaninya tenang, semuanya akan mendukung. Ya. Sekalipun kelihatan bahwa banyak orang yang secara fisik, secara jasmani sehat, tapi rohaninya tidak sehat banyak. Namun ternyata ya, dia tidak akan kuat lama gitu. Tapi kalau orang yang rohaninya kuat, ya, jasadnya kuat atau raganya kuat, ya akan seimbang dalam kehidupannya. Maka milikilah keseimbangan itu. Dan orang kalau seimbang itu pasti bahagia. Pasti bahagia karena orang-orang seimbang. Dan disinilah pentingnya kita menjadi orang yang berpasrah. Dan luar biasa mitra, ternyata 10B ini dijadikan kita fokus terhadap tujuan yang ingin kita gapai. Jadi kalau kita punya cita-cita itu mesti belajar dari 10B ini dan menjadi gambaran kita agar kita bisa menggapai apa yang kita inginkan. Namun kalau kita tidak belajar dari situ, bisa jadi impiannya di tengah jalan hilang. Bahkan tadi close down, gulung tikar. Lalu kemudian muncul suatu ketika, wow, ini kan jadi salah ya. Loh, kok tiba-tiba muncul begitu, padahal sudah di close, ya, sudah tidak lagi disemai, tidak lagi dikasih pupuk yang baik, tidak lagi dipelihara yang baik. Jadi semua apapun yang kita inginkan mesti kita pelihara dengan baik. Dan 10B adalah jalannya, sehingga kita bisa menggapai apa yang kita inginkan, atau bisa fokus terhadap apa yang kita inginkan. Mohon maaf sebelumnya tadi ada gangguan sedikit di komputer. Nah, ternyata alhamdulillah bisa jalan. Ternyata mungkin ada yang saya klik tapi belum dikembalikan. Insya Allah kita ketemu lagi pada channel yang luar biasa ini di Selasa depan. Saya ingin suatu ketika nanti kita akan berdiskusi bersama-sama dengan mitra, berdiskusi dengan narasumber yang lain, sehingga tidak terjadi penguasaan aja diri kayak gini ya. Sekalipun ini insya Allah juga menjadi manfaat, karena memang yang seperti ini pun kita perlukan. Jangan lupa juga kunjungi YouTube Sambadar. Di sana insya Allah sudah cukup banyak motivasi-motivasi yang kita rekam ya videonya. Semoga menjadi manfaat bagi mitra yang mengunjunginya, karena ini salah satu cara kita menjadikan jiwa kita lebih berkualitas ke depannya adalah sering-sering kita mengunjungi video-video yang isinya motivasi, bacaan-bacaan yang isinya motivasi kebaikan ke depan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.